Hai adik-adik sekolah minggu semuanya. Hai. Apa kabar sayang? Semuanya luar biasa. Nah, pada hari Minggu ini kita mau memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh duduk yang manis, berpakaian rapi, tidak boleh makan dan minum, apalagi sambil bermain. Nah, karena hari ini kita mau memuji nama Tuhan, supaya Tuhan Yesus lihat dari atas. Nah, Tuhan Yesus senang melihat kita anak-anak sekolah minggu. Yuk duduk yang rapi yuk. Nah, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi buat Tuhan. Selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergembira hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Dan pula engkau minggu depan suka datang pulang. Baik adik-adik sekolah minggu, silakan duduk. Kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Selamat pagi Yesus yang baik. Sebab Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Sungguh mengenal hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, di mana saja pun mereka berada pada saat ini. Tuhan lain senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, serta memberikan mereka sukacita ya Bapa. Bapa yang baik, di dalam ibadah kami ini, Tuhanlah yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi lagi. Kita angkat lagu pujian ini dengan sukacita, kita nyanyi Shalom. Tuhan Yesus telah datang menjadi pendamai kita. Mari kita ciptakan damai sejahtera. Hadirkan shalom, tunjukkan shalom lewat tutur katamu dan perilakumu. Tuhan Yesus telah datang menjadi pendamai kita. Mari kita ciptakan damai sejahtera. Hadirkan shalom, tunjukkan shalom lewat tutur katamu dan perilakumu. Baik adik-adik yang di rumah, ambil Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 15. Adik-adik ikutin kakak dari sini.
Kita akan membacakan di dalam nama Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Higea Sianturi. Kita angkat lagu pujian kita, Di Pintumu. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Ya, pagi ini kita mau mendengarkan cerita dari Injil Markus. Ayo buka Alkitabnya. Dari Injil Markus pasal 12. Yang sudah bisa membaca, kita membaca di rumah ya. Markus 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Jika sudah menemukannya, mari kita berdoa dulu, kita bersatu dalam doa. Ya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, tuntunlah kami, bimbinglah kami sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah roh-Mu menolong kami. Terpuji Tuhan yang mengasihi kami, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Ya, kita tadi sudah buka Alkitab dari Markus 12 ayat 41 hingga ayat 44. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, biasanya kalau kita pergi ke gereja, pasti kita membawa persembahan. Nah, pertanyaannya, persembahan itu untuk apa sih? Ya, persembahan itu perbendaharaan di rumah Tuhan. Untuk semua kegiatan-kegiatan di rumah Tuhan, nah, harus ada perbendaharaannya. Memang persembahan itu kenapa diberikan? Kalau
kalau kita ingin berterima kasih kepada Tuhan, kalau kita ingin bersyukur kepada Tuhan, kita harus membuktikannya. Nah, tandanya adalah kita membawa persembahan kita. Nah, adik-adik, pada zaman Yesus orang pun membawa persembahannya ke bait Allah. Sama seperti kita membawa persembahan ke gereja. Tapi ada banyak orang memberi. Dari sekian banyak orang, ada banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang banyak. Dulu hanya ada uang logam. Tetapi ada seorang janda memberi hanya 2 peser. 1 duit. Itu jumlahnya kecil jika dibandingkan semua orang-orang yang datang pada waktu itu. Tapi anehnya adik-adik, justru janda itu yang memberi, kata Yesus, kata Tuhan Yesus, itulah yang memberi paling banyak. Kok bisa? Bukankah dia hanya memberi 2 peser dan jumlahnya itu kecil? Tapi ternyata itu pula yang lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Adik-adik, Tuhan Yesus itu bisa melihat apa yang ada pada kita. Nah, yang ada pada janda itu adalah 2 peser, cuma itu yang dia punya. Jadi kalau dia kasih 2 peser itu, dia ambil dari kantongnya dia kasih, gak ada lagi sisa di kantongnya, habis. Cuman itu semuanya. Nah, kalau orang banyak, orang kaya yang lain, dia memberi dari kantongnya lalu dia masukkan ke peti persembahan, masih ada di kantongnya, masih ada di rumahnya. Jadi dia memberi dari kelimpahannya. Jadi dia bukan memberi semuanya, dia memberi sebagian. Tapi janda itu memberi seluruh nafkahnya. Itulah makannya satu hari. Jadi Yesus melihat bukan banyaknya, tetapi apa yang ada pada janda itu dan orang banyak itu. Memang kita belum bisa seperti janda itu memberi seluruh apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tetapi kita bisa belajar untuk memberi kepada Tuhan. Kita bisa berusaha memberi kepada Tuhan. Banyak cara bisa memberi kepada Tuhan. Kita bisa melayani, kita bisa membawa persembahan, kantong persembahan ketika sekolah minggu. Kita bisa diajak berdoa, mengajak teman-teman berdoa. Nah, apa yang ada pada kita? Mungkin adik-adik punya uang jajan. Sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan, nah uang jajan itu bisa kita jadikan persembahan kita juga. Kita sisihkan sedikit untuk Tuhan. Adik-adik, walaupun kita kecil, kita tetap masih bisa belajar. Kita tetap berusaha seperti janda itu, memberi seluruh yang mampu yang bisa dia berikan. Mari kita coba ya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami belajar seperti seorang janda yang membawa persembahannya. Persembahan adalah tanda syukur, tanda terima kasih kami. Belajar kami Tuhan untuk bisa memberi apa yang bisa kami beri, tanpa harus menahan-nahan apa yang mampu kami beri. Karena semua yang ada pada kami pun adalah pemberian Tuhan. Walaupun kami masih kecil, Tuhan, kami bisa belajar. Seperti janda dalam kisah di Alkitab-Mu ini. Tolong kami Tuhan belajar untuk memberi yang terbaik. Dan itulah cara kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Terpuji Engkau Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Berilah yang Terbaik. Sudah memberikan yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang.
Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikanmu damai sejahtera. Amin. Kami